Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif. Rekan-rekan guru dan dosen di mana saja berada, pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan belajar di rumah menggunakan 3 strategi, yaitu strategi daring atau dalam jaringan, kemudian luring di luar jaringan, dan strategi kombinasi antara daring dan luring. Satu di antara sekian banyak strategi dalam jaringan atau daring, yaitu menggunakan aplikasi yang bernama Edmodo. Bagaimana cara mengenal fitur-fitur yang ada di Edmodo serta menggunakan secara efektif tentang aplikasi Edmodo ini, mari kita saksikan tayangannya. Tutorial Edmodo oleh Ilham Maulani SAG MPD. Tutorial Edmodo ini mungkin lain daripada yang lain. Kalau yang lain membahas tentang tutorial Edmodo langsung lewat aplikasi Edmodo, tetapi saya menyajikan tutorial Edmodo ini melalui MS Word dan diperkuat oleh gambar-gambar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A. Peran sebagai guru. 1. Membuat akun guru. Jadi bagaimana membuat akun guru? Pertama, klik Google Chrome dan ketik edmodo.com, lalu klik. Jadi di Google Chrome ini tulis di sebelah kiri atas edmodo.com. Yang kedua, setelah itu akan tampil di layar rentetan alamat Edmodo. Pilih dan klik Edmodo di edmodo.com. Ini tampilan layar di Google Chrome-nya. Kemudian kita pilih yang ada tanda bulatan kuning, Edmodo. Tiga, di layar akan kelihatan tampilan awal edmodo.com. Seperti ini tampilan awalnya. 4. Bagi yang belum mempunyai akun di edmodo.com, maka klik sign up for a free account. Ini ada tanda lingkaran kuning, sign up for a free account. 5. Namun karena saya sudah pernah mempunyai akun di edmodo.com dan pernah membuat kelas, maka khusus bagi saya klik login saja. Di sebelah kanan atas ada sign up dan login. Maka bagi saya, karena pernah membuat akun, kita klik login. Nah, sekarang nomor 2, bagaimana membuat kelas di edmodo.com ini dan bagaimana membagikan kode kelas. Langkahnya adalah, pertama, setelah login, tulis alamat email dan passwordnya, lalu klik login. Ini alamat emailnya dan passwordnya, klik login. 2, akan tampak layar new edmodo.com atau home atau semacam dashboardnya edmodo.com. Ini layarnya atau dashboardnya. 3, bagi saya yang pernah membuat kelas, maka untuk membuat kelas baru, klik classes. Di sebelah atas ada fitur-fitur, ada home classes, kemudian library,
dan lain sebagainya, maka kita klik Classes. Empat, untuk membuat kelas, klik Create New Class atau klik tanda plus yang ada di sebelah kanan. Ini Create New Class atau tanda plus di sebelah kanan. 5. Muncul isian dari menu Create Class, maka diisi oleh kita sejak name your class sampai select subject dan sub-subjeknya. Kita tulis misalkan kelas 7B PAI dan Budi Pekerti SMP tahun ajaran 2020-2021. Lalu di bawahnya kelas pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti semester 1. Di bawahnya ada grade, kita pilih kelas 7. Nah, setelah itu bagaimana? Yang keenam, setelah beres menulis poin-poin ini, maka nomor 6, setelah itu klik tulisan create. Kita klik ini, create. 7. Muncullah kelas baru dengan tulisan Welcome to Class 7B PAI dan Budi Pekerti SMP tahun ajaran 2020-2021. Di bawahnya ada pilihan Add Student dan Explore Class. Ini kelihatan judulnya. Di bawahnya ada Add Student dan Explore Class. 8. Selanjutnya kita pilih Explore Class, maka akan tampil di layar semacam dashboard kelas 7B PAI dan Budi Pekerti SMP tahun ajaran 2020-2021. Explore Class, maka muncul ini dashboardnya. Selanjutnya, untuk membagikan kode kelas, di bawah judul di bawah judul kelas ada tulisan kelas code. Misalkan ini tulisannya kode kelasnya E98YH. Lalu kita klik, setelah diklik muncul kode kelas yang lebih besar. Kemudian klik yang tanda kotak di pinggir kanan kode dalam kurung copy dan klik tulisan done. Ini tanda kuning, kelas kodenya. Setelah diklik maka akan kelihatan besar ini tulisannya E984YH, lalu klik copy. Setelah di copy, kita share atau bagikan kode kelas itu ke peserta didik. Misalnya melalui WA pribadi atau WA grup kelas. Jadi setelah di copy, kita share di sini. Kita punya WA atau grup WA, atau secara japri kepada peserta didik kelas 7B. Ini contohnya. Kita tempel atau paste di sini. Ini contohnya. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana cara mengelola library atau membuat beberapa folder dan mengupload beberapa file ke beberapa folder. Langkah-langkahnya adalah: 1. Klik menu library. Jadi di dashboard kelas 7B itu ada menu library. Kita klik ini. Yang kedua, untuk membuat folder, klik menu new, lalu pilih new folder. Klik menu new, lalu pilih new folder. Ini ada pilihan file upload, new folder, link, quiz. Kita pilih new folder. Yang ketiga, di add item, tulis nama folder, grade, dan subjeknya, lalu klik add folder. Misalkan nama foldernya adalah materi PAI dan Budi Pekerti kelas 7. Kemudian kelasnya kelas 7. Lalu klik add folder. 4. Setelah folder jadi, lalu klik folder materi PAI dan Budi Pekerti kelas 7. Nah, ini di library ini, di fitur library ada folder materi PAI dan Budi Pekerti kelas 7.
Kita klik ini, kemudian klik new dan pilih file upload. Nah, klik new, kemudian pilih file upload. Nah, kita sekarang akan mengupload file-file untuk folder tadi materi kelas 7B. Nah, di add item, klik choose file. Nah, di add item ini ada choose file. Maka artinya kita pilih file-file yang ada di laptop kita. Nah, nomor 7, pilih file-file yang ada di laptop atau komputer kita, lalu klik open. Kita pilih ini. Ya, misalkan ada 6 materi untuk kelas 7, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bentuk Word ini, MS Word, lalu klik open. Delapan, file sudah siap diupload dan ada tanda checklist. Lalu klik add files, maka otomatis file masuk ke folder materi PAI dan budi pekerti kelas 7. Ini semua file ada tanda checklist, lalu add file, maka otomatis masuk ke folder materi. 9. Selanjutnya membuat folder lagi dengan judul soal tes kelas 7. Kalau tadi materi, kalau sekarang soal-soal tes. Langkah-langkahnya sama dengan membuat folder di atas. Jadi langkah-langkahnya sama, new folder. Judul materinya soal tes kelas 7. Kemudian add file. 10. Untuk memasukkan file ke folder soal tes kelas 7, maka klik folder. Sama dengan yang tadi di atas, klik materi. Jadi ini klik soal tes kelas 7. Lalu klik new dan pilih file upload. Klik new, file upload. Di add item, klik choose file. Dan di komputer kita atau di laptop kita, pilih file-file yang berisikan soal-soal kelas 7. Dan klik open. Nah, file sudah siap diuploadkan dan klik add file, serta akhirnya file sudah masuk ke folder soal tes kelas 7. Nah, ini rekan-rekan, checklist dan add file. Nah, sekarang rekan-rekan nomor 4, bagaimana membuat postingan materi pembelajaran. Kalau tadi membuat folder judul materi dan soal, sekarang bagaimana kita memposting materi pembelajaran di Edmodo ini, di dashboard kelas 7B. Ke-1 atau yang pertama, di home kita pilih kelas 7B, PAI dan budi pekerti. Karena ini ada 2 kelas, 7A dan 7B, maka kita contohkan kelas 7B. Kita klik kelas 7B. Setelah muncul dashboard kelas 7B, maka tulis pengantar postingan materi. Untuk menyisipkan gambar, di bawah kiri klik attach files dan image. Jadi rekan-rekan, kita tulis ini pengantarnya, postingannya. Misalkan hari ini kita akan belajar materi pokok toharoh atau ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Di samping terdapat gambar tentang tata cara berwudu, mandi besar atau mandi wajib dan tayamum. Silahkan juga oleh kalian baca dan pahami teks materi yang ada dalam lampiran. Jadi sekarang kita akan mencoba menyisipkan materi juga gambar. Kita lihat di sebelah kiri bawah ada add files dan image. Nah, lalu di laptop atau komputer kita, pilih beberapa gambar yang akan diupload. Misal gambar apa di sini? Misalkan gambar tentang tata cara mandi wajib dan tayamum di sini. Kita klik open. Ini untuk melampirkan gambar. Sekarang bagaimana untuk melampirkan materi? Jadi untuk melampirkan materi, klik add from library. Kalau gambar di sebelah kiri, kemudian materi sebelah tengahnya. Ini. Sekarang kita melampirkan materi. Nah, rekan-rekan, selanjutnya di folder materi, setelah kita klik add library, klik kelas 7 pembelajaran 5, lalu attach to files. Tadi kan kita sudah punya folder materi kelas 7.
karena pembelajaran tentang Toharoh ini ada di pembelajaran 5, maka kita klik pembelajaran 5. Ini. Lalu attack to pause. 6. Setelah gambar dan materi komplit untuk dipostingkan, maka klik pause. Nah, ini gambar sudah komplit untuk dipostingkan. Kemudian materi juga sudah ada di sebelah atas atau yang paling atas, maka kita klik pause. Berarti ini dipostingkan. Sesudah diposting, maka akan muncul pengantar materi, gambar, dan lampiran materi. Nah, rekan-rekan, ini pengantarnya, ini gambar-gambarnya, mandi wajib, wudhu dan tayamum, dan lampiran materinya di bawah. Berikutnya, bagaimana cara membuat komentar atau jawaban dari komentar? Langkah-langkahnya: 1. Di bawah postingan materi ada pilihan like, komen, dan share. Untuk membuat komentar, kita pilih komen. Lalu kita tulis komentar dan klik komen. Ini ada komentar, like, komen, dan share. Kita pilih komen dan klik ini komentar. Misalkan komentarnya: membaca dan memahaminya dengan cermat, anak-anakku. Setelah membaca dan memahami, silahkan berlatih tata cara bersuci di rumah masing-masing, misalkan. Setelah itu, klik komen. Nomor 2, komentar telah diposting dan muncul di bawah postingan materi. Ini materi gambar, kemudian di bawahnya ada materi MS Word dan ada komentar yang telah kita tulis barusan. Rekan-rekan, yang keenam, bagaimana cara membuat penugasan? 1. Di sebelah kanan ada tanda plus create. Klik dan pilih assignment, lalu pilih new. Ini sebelah kanan. Ada tanda plus, pilih ini, klik. Ada create, kemudian ada pilihan assignment. Setelah assignment, maka pilih new. Nomor 2, di assignment details, tulis judul tugas dan instruksinya, lalu klik assign di kanan atas. Ini tulis kita judul tugasnya apa. Misalkan tugasnya adalah rangkuman materi Toharoh, dan di bawahnya ada instruksi. Di bawah tugas ini, judul tugas, ada instruksi. Setelah itu, maka klik assign. 3. Isi di bawah assign to nama kelas dan tenggat waktu pengiriman tugas, lalu klik assign. Ini di bawah assign to ada tenggat waktunya, misalkan tanggal 25 bulan 7 tahun 2020 pukul 9 PM. Lalu klik assign. 4. Akhirnya muncul postingan judul dan perintah tugas. Setelah klik assign, maka muncul ini. Judul tugasnya adalah rangkuman materi Toharoh, dan perintahnya apa? Ada batas waktu ataupun kita mempostingnya. Ini waktunya. Kemudian ada semacam deskripsi tugasnya. Buatlah rangkuman materi Toharoh atau bersuci berdasarkan pemahaman kalian terhadap isi materi yang ada dalam modul. Jadi isi materi yang ada dalam modul itu artinya isi materi yang telah kita posting di dashboard kelas 7B ini. Rekan-rekan, nomor 7, sekarang bagaimana kita menampilkan hasil penugasan? Langkah-langkahnya: 1. Untuk melihat berapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas, maka kita klik submission. Kita klik submission ini. 2. Setelah itu muncul jumlah dan daftar nama siswa yang telah menyerahkan tugas,
Lalu untuk menilainya kita klik di grade dan isi perolehan skornya sama kita sebagai guru. Maka muncul ini misalkan baru satu orang namanya Nurjana. Kemudian di grade ini kan ada pilihan grade. Ketika kita isi misalkan berapa skornya, 95 misalkan, kita isi oleh guru di sini. Nah, sekarang nomor 8, bagaimana membuat soal tes atau ulangan atau kuis. Caranya, 1, klik tanda plus atau create, pilih kuis, lalu klik new. Klik tanda plus atau create, pilih kuis, maka pilih atau selanjutnya pilih klik new. Nomor 2, di kuis details, tulis judul kuis dan instruksinya. Misalkan ini kuis, judulnya apa? Misalkan uji kompetensi 1, kemudian di sini tulisan ataupun instruksinya, isi instruksinya. 3, setelah itu klik quiz question dan buat 2 soal yang terdiri dari 1 soal multiple choice dan 1 soal multiple answer berikut kunci jawaban dan poin nilainya. Setelah itu klik assign. Nah, ini contoh saja kita buat 2 soal. 2 soal itu yang satu terdiri dari soal yang pilihannya multiple choice dan satu lagi soal yang pilihannya multiple answer. Jadi ada jawabannya lebih dari 1 begitu. Kita buat di sini. Tentu berikut dengan kunci jawaban dan poinnya. Nomor 4. Di assign to, tulis kelas yang dituju, tenggat waktu, dan klik assign. Kelas yang dituju ini 7B, tenggat waktunya ini. Lalu klik di sini assign. Nomor 5, muncul keterangan assign sukses dan klik got it. Nah, ini ada keterangan successfully assigned. Jadi telah sukses kita mengirim kuis tadi, kemudian klik got it. Akhirnya, postingan judul kuis dan perintahnya muncul di beranda kelas 7B. Nah, ini postingan kuis uji kompetensi 1 dan perintahnya, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar, misalkan ini. 9, bagaimana cara menampilkan hasil tes atau ulangan atau kuis setelah ada siswa yang mengaksesnya. Langkah-langkahnya: 1, untuk melihat siswa yang sudah mengerjakan kuis, klik submission. Ini kuisnya, klik submission. Nomor 2, muncul rangkuman dan jumlah serta daftar nama siswa yang sudah mengerjakan soal berikut skor poin atau nilainya. Maka muncul ini ringkasannya, jumlah dan serta nama siswa. Di sini poin-poinnya nih. Sudah ada grade-nya, kemudian nama siswanya, kita tinggal di sini rangkuman, sementara di sini tinggal klik student. Maka nanti nama siswanya akan muncul dan nilainya. Rekan-rekan, nomor 10, bagaimana melakukan komunikasi melalui message di Edmodo ini. Caranya: 1, di beranda kelas 7, klik message. Jadi di beranda ini ada di samping kanan atau di sebelah kanan library ada message, pesan. Klik message. Nomor 2, lalu muncul nama siswa dan pilih siswa yang mau kita lihat dan diberi pesan. Kita dapat memulai menulis pesan atau tanya jawab melalui pesan itu dengan siswa yang bersangkutan. Jadi di sini muncul nama siswa. Di sini misalkan ada 2. Kita pilih ke siswa mana. Setelah kita klik, maka apa pesannya kita tulis di sini. A besar tadi, bagaimana cara-cara yang berkaitan dengan Edmodo, peran kita sebagai guru. Nah, sekarang bagaimana peran sebagai murid? Artinya bagaimana para peserta didik ini bisa mengakses Edmodo yang telah dibuat kelasnya oleh guru. 1.
membuat akun murid melalui kode undangan dari guru. Satu kecil, setelah tampil layar Edmodo, klik sign up. Jadi setelah tampil layar Edmodo ini, maka klik sign up. 2, pilih student account. Jadi pilih student account, sebab di sini ada tulisan choose an account, ada teacher account dan ada student account. Pilih student account. 3, pilih sign up with Google. Kita misalkan pilih sign up with Google. Ini klik. 4, isi kode kelas yang telah diberikan guru. Isi username, alamat email, password, confirm password, dan klik create your account. Jadi tadi kode kelas yang telah diberikan oleh guru lewat WA atau Japri melalui WA ditulis, kemudian juga tulis username atau tulis username-nya, alamat emailnya, password, confirm password, dan create your account. Ini nomor 5. Lalu isi complete your profile. Klik done. Isi ini profile siswa, misalkan nama Nur, nama awal, nama akhir. Lalu klik done. 6, muncul tulisan welcome, your account has been created. Lalu klik OK, berarti akun murid atau akun peserta didik telah sukses dibuat. Klik OK. Yang kedua, besar ini. Bagaimana sekarang cara membuka kelas? Langkah-langkahnya: 1. Setelah masuk dashboard, di sebelah kiri ada My Classes dan di bawahnya ada tulisan kelas 7B, PAI dan Budi Pekerti. Klik tulisan itu. Ini, klik tulisan ini 7B. 2. Muncul tampilan layar atau halaman kelas. Di sana ada materi, tugas, dan kuis. Ini muncul di layar. Ada materi, tugas, dan kuis. Selanjutnya, bagaimana memberi komentar pada postingan? 1. Di bawah materi ada kolom komentar. Maka kita sebagai murid di situ dapat menulis komentar. Di sini ada kolom komentar. Silahkan sebagai murid menulis komentar. Nomor 2, komentar terkirim maka akan nampak seperti ini. Nah, komentarnya misalkan dari seorang murid yang namanya Nur Nurjana. Siapa? Saya akan membaca, memahami, dan berlatih tentang toharoh. 4. Bagaimana mengakses penugasan dan mengirimkan hasil tugasnya ke folder kelas? Caranya adalah 1. Pada tugas rangkuman misalnya ada kata open. Lalu klik kata open tersebut. Klik open. Setelah itu murid mengirimkan tugas melalui lampiran. Ini tugasnya. Ada lampiran, diklik. 5. Bagaimana sekarang melihat nilai atau skor hasil tugas? Jadi murid itu sudah mengirimkan tugas, kemudian guru sudah menilainya, ingin melihat skornya. 1. Di tugas rangkuman materi toharoh ada kata view submission, maka klik kata tersebut. Klik view submission. 2. Di grading overview akan kelihatan skor tugas murid. Misal di sini skornya adalah 95. Nah ini, misalkan ini ada grade, skor. Kalau ini ada nama-nama pelajarnya atau nama-nama peserta didiknya. Misalkan ini nama murid Nur Nurjana. Kemudian skornya misalkan ini 95. 6. Bagaimana mengakses tes, ulangan, atau kuis dan menjawab pertanyaan yang ada? Caranya, pada halaman kelas ada kuis uji kompetensi 1 dan di bawahnya ada kata tik quiz, maka klik kata tersebut. Tik quiz. 2. Maka muncul tulisan uji kompetensi 1, tenggat waktu pengerjaan, dan instruksinya, lalu klik tik quiz. 3. Kerjakan atau jawab pertanyaan yang ada di kuis itu. Kerjakan, misalkan ini nih, nomor 1 pilihannya misalkan B, lalu next. Nomor 2 ini ada B dan C, lalu next juga. Karena ini 2 soal, maka cukup mengerjakan 2. Setelah beres yang 2 soal tersebut, kirim dengan mengklik submit quiz. Di sebelah kanan atas ada kata
submit quiz. 5. Ada pertanyaan apakah kamu ingin mengirim kuis, maka klik submit. 7. Sekarang bagaimana melihat nilai yang dihasilkan dari kuis ini? Caranya 1. Di kuis uji kompetensi 1 ada kata submission, maka klik kata tersebut. 2. Langsung muncul nama murid dan skornya, yaitu 150. Ini nama muridnya, kemudian skornya 150. 8. Bagaimana sekarang melakukan komunikasi melalui message? Di layar kelas, klik menu message. Setelah muncul halaman message, maka mulai murid mengirimkan pesan ke guru, misal dengan menulis pertanyaan dan guru menjawabnya. Ini message-nya, kemudian ini pertanyaannya, ataupun pesan yang disampaikan murid kepada gurunya. Dan di sini pula guru menjawabnya. Rekan-rekan guru di mana saja berada, demikian tutorial Edmodo ini. Semoga menambah wawasan, menginspirasi, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.